Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan saat selalu diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini ada video yang menarik ya. Ada ibu-ibu warung. Itu warung ya, kalau nggak salah warung kelontong lah. Seperti ini teman-teman. Nanti kita tonton bersama. Warung ini kedatangan Habib ya, dan minta-minta duit. Ya beginilah kelakuannya nih. Kebanyakan ya. Aku tetap bilang oknum. Walaupun kebanyakan atau mayoritas, tapi aku tetap ngomong oknum. Nah begini nih. Jadi kalau aku pribadi ngelihat video-video begini tuh aku sebenarnya udah nggak heran. Karena aku tahu betul banyaknya Habib-Habib yang begini. Minta-minta duit ke warga. Itu aku tahu dari tahun 2000-an lah, di umurku yang ya beranjak dewasa lah. Umurku sekitar 20 atau 22 lah. Sekitar segitulah. Ini aku udah tahu gitu loh. Kelakuan Habib yang begini tuh aku udah tahu. Makanya sekarang tuh aku bikin konten tuh enak karena aku udah banyak tahu. Habib-habib yang begini tuh udah nggak heran lah. Kalau aku pribadi ya, aku udah nggak heran. Tapi gimana caranya? Aku harus jangan pernah bosan membuat konten edukasi supaya masyarakat ini banyak yang mengetahui, banyak yang tahu kelakuan Habib, banyak yang seperti ini. Makanya aku nggak kepengen berhenti membuat konten edukasi buat teman-teman semua. Kalau aku pribadi sih aku udah nggak heran ya, udah tahu lah. Tapi tujuan konten ini adalah konten edukasi, menyadarkan masyarakat, karena terkadang masih ada beberapa komen yang terkadang nggak percaya setelah kita menampilkan video-video seperti ini, atau kita mendatangkan narasumber atau korban lah. Kita anggap atau kita sebut korban, entah itu korban pendawiran, korban apa aja ya. Dulu kan kita sering mendatangkan narasumber ya, korban-korban yang beli pulsa lalu dilempar asbak, minta-minta duit dan lain-lain, banyak lah. Dan itu ada beberapa komen yang nggak percaya. Apa iya Habib seperti itu? Nggak mungkin. Nah, setelah aku baca komen-komen seperti itu, aku berpikir berarti masih ada masyarakat yang belum tahu gitu loh. Nah, maka dari itu tujuan konten ini adalah konten edukasi supaya masyarakat setelah nonton video ini, video-video seperti ini, kalian itu sadar gitu loh. Kalau aku pribadi sih aku udah bosan. Bukan bosen membuat video edukasi gitu, bukan. Tapi melihat video seperti ini, mendengar cerita dari temen, cerita kayak gini, kayak gitu, Habib Dawir, itu aku udah bosen gitu loh maksudnya. Udah banyak tahu lah, udah tahu betul gitu loh karakter mereka tuh seperti apa. Tapi sekali lagi tujuannya konten ini ya buat kalian semua, buat masyarakat yang belum tahu gitu. Jadi kalau kelakuan Habib nih seperti ini, aku yakin nggak lama lagi masyarakat ini berbondong-bondong meninggalkan habaib, pasti, yakin aku. Jadi kita tampilkan nanti teman-teman ya, sebentar ya, kita mau ngobrol dulu. Ada juga sebenarnya yang produksi knalpot, lalu dia kenal Habib nih. Ada yang produksi knalpot, dia kenal Habib, Habibnya datang ke situ minta knalpot. Aku kira mintanya cuma 1, dia ngambilnya 10 teman-teman, nggak nanggung-nanggung. Aku kira mau minta knalpot itu 1 gitu kan, buat dipakai sendiri, ini 10. Nah, aku pikir ini ngerampok ini orang gitu kan. Nah setelah Habib itu pulang, yang produksi, aku sama temen bilang, lo kenapa ngambilnya banyak banget? Anggaplah bosnya ya, kita tanya, karena temen gitu, kita kenal. Dan jawaban dia apa? Jawaban dia tuh konyol. Gak apa-apa, kita ngasih 10 knalpot
nanti rezeki yang datang bakalan 10 kali lipat. Itu kan aneh, itu pemikiran yang aneh teman-teman. Pemikiran yang sangat-sangat aneh. Ketika masyarakat berpikiran seperti itu, ya ujung-ujungnya mereka akan dimiskinkan. Apa aja pasti dikasih, jangankan knalpot, uang, harta, benda dikasihkan semua. Karena udah ada pemikiran seperti itu, halu gitu, halusinasi, delusi gitu loh. Yang padahal dia sukses itu bukan karena Habib, bukan karena kita memberi Habib gitu ya sesuatu, entah itu uang, entah itu barang, harta, benda, bukan. Kita sukses itu karena kita dari muda rajin bekerja keras. Setelah kita udah sukses, udah punya usaha, punya karyawan, lalu kita kenal Habib, kita ngasih nih. Nah setelah itu orderan lancar, padahal itu bukan karena Habib, karena memang kita sukses karena kita bekerja keras dari muda gitu, bukan karena Habib. Kita nggak kenal Habib pun tetap sukses. Justru ketika suksesnya kalian terus kalian mengenal Habib, terus kalian sering ngasih harta benda, ya kalian suksesnya kalian nggak akan lama. Yang udah-udah begitu, karena harta kalian sedikit-sedikit dikuras sama mereka, karena oknumnya itu banyak. Kalian ngasih 1 Habib, 2 Habib, nanti yang datang makin banyak, itu pasti. Oke teman-teman, tonton dulu video ini sampai selesai, nanti kita komentarin lagi. Alasannya Habib untuk anak yatim, saya jawab mohon maaf saya tidak niat sedekah. Iya, betul Ayah Jarwo. Sedekah buat apa katanya, Bodrex? Katanya buat makan anak yatim, makanya mau minta 100.000 untuk Habibnya gitu. Teman-teman, mungkin kontennya segitu aja. Pesan dari aku pribadi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, jangan pernah memberi uang ketika kalian kedatangan Habib dan Habibnya minta-minta duit, alias ngemis-ngemis, alias dawir-dawir teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton video ini cepat sadar dan bisa menyadarkan keluarga kalian, teman-teman dekat kalian, dan tetangga kalian, supaya saudara-saudara kita semua, saudara kalian juga nggak terkena, nggak menjadi korban, maksudnya nggak menjadi korban oknum-oknum Habib yang seperti ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.